Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat, para santri dimanapun berada, mudah-mudahan dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua aktivitasnya, dimurahkan semua rezekinya, segala kegiatan dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, dilancarkan, serta tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya atau pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya. Itu dibedakan menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Ada hal yang berbeda pembagian hadis berdasarkan kuantitas dengan kualitas. Kalau berdasarkan kuantitas itu berdasarkan jumlah periwayat hadis atau jumlah rawinya, seberapa banyak orang yang meriwayatkan hadis dalam sebuah hadis tersebut. Jika hadis berdasarkan kualitasnya, ini berdasarkan mutunya, berdasarkan kekuatan hukumnya, ya, bagaimana kualitasnya atau bagaimana mutu hadis tersebut, boleh atau tidaknya kita mengamalkan hadis tersebut, itulah yang dikatakan sebagai hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, hadis berdasarkan kualitasnya ini secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Akan kita kupas bersama beberapa hadis tersebut. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Sahabat yang sudah mengunjungi channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, terutama untuk kami sebagai sarana untuk thalabul ilmi, sebagai sarana untuk belajar. Yang pertama, hadis berdasarkan kualitasnya ini, yang pertama adalah hadis sahih. Sahih itu secara bahasa kita artinya adalah ya sehat. Ya, sahih itu sama dengan sihah, artinya sehat atau unggul atau terpercaya, itu dikatakan sebagai sahih. Nah, secara istilah hadis sahih ini menurut Ibnu Salah, amal hadits sahih wal haditsul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu fi naqlil adlid dhabit anil adlid dhabit ila muntahahu wala yakunu syadan wala mu'allalan. Amal haditsus sahih, adapun hadis sahih yaitu wal haditsul musnadul ladzi yattasilu isnaduhu, yaitu hadis yang memiliki sanad atau disebut dengan hadis musnad.
Ya, musnad itu berarti artinya hadis yang memiliki sanad, memiliki rantai periwayatan atau jalur riwayat. Biasanya menggunakan redaksi an atau hadatsana, hadatsani, khabarona, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan seterusnya. Itulah disebut dengan sanad. Ya, musnadul ladzi yatasilu isnaduhu, yaitu yatasilu isnaduhu yang mutasil sanadnya. Mutasil itu berarti hadisnya itu bersambung, tidak munqati, tidak terpotong atau tidak terputus. Berarti misalnya dari Abu Hurairah sampai kepada Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim atau Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan sebagainya. Jadi tidak terpotong, tidak terputus di antara rantai sanad tersebut. Binaqlil adlid dhabit, yang dikutip atau dinukil oleh adlid dhabit, orang yang adil dan dhabit. Adil itu dalam kajian hadis memiliki dua sifat orang yang disebut dengan adil dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah istiqamatuddin, orang yang istiqamah dalam beragama, orang yang patuh menjalankan syariat. Kemudian al-muru'ah, orang yang menjaga kehormatan, memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik sehingga terjaga segala perbuatannya dari hal-hal yang tercela, perbuatan buruk atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Binaqlil adlid dhabit, yang dinukil oleh orang yang adil dan dhabit. Dhabit artinya adalah memiliki daya hafalan yang kuat. Ya, orang yang memiliki intelektual atau ketajaman dalam menghafal, mudah dalam mengingat. Bukan orang yang pelupa. Anil adlid dhabit, dari orang yang adil dan dhabit. Dari orang yang memiliki sifat adil dan juga dhabit. Jadi yang mengutip atau menukil hadis tersebut adalah orang yang adil dan dhabit, orang yang adil dan punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Kemudian dari orang yang memiliki keadilan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Misalnya dari Abu Hurairah dan seterusnya sampai turun ke bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya atau Imam Bukhari. Kesemuanya itu, jadi antar periwayat itu sama-sama orang yang sangat cerdas, orang yang super kuat dalam hafalan, bukan orang yang pikun, bukan orang yang pelupa. Ila muntahu, sampai berakhirnya atau sampai belakangnya, dari awal sampai akhir sanad itu tidak ada satupun orang yang pelupa. Wala yakunu syaddan, tidak ada syad. Syad itu artinya adalah kejanggalan. Ya, tidak ada janggal dari redaksinya. Di antara hadis-hadis yang lain itu tidak bertentangan. Jadi hadis sahih itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang lain, atau tidak bertentangan dengan sesama hadis sahih, dan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena fungsi utama dari hadis adalah menjelaskan dari isi Al-Quran. Wala mu'allalan, dan tidak ada ilal. Ilal itu artinya adalah cacat, ketidaksempurnaan, cacat dalam matan, cacat dalam redaksi atau teks hadis, ataupun cacat dari sanadnya. Ya. Nah, ini penjelasan tentang hadis sahih menurut Ibnu Shalah. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan tersebut, ciri-ciri hadis sahih atau syarat-syarat hadis sahih kurang lebih ada 5. Ada 5 ciri-ciri hadis sahih. Yang pertama, memiliki sanad atau disebut dengan musnad. Jelas hadis sahih tidak mungkin tidak memiliki sanad. Yang kedua, sanadnya itu muttasil. Sanadnya bersambung, ya, sambung menyambung. Ya, tidak ada keterputusan rantai sanad tersebut. Yang ketiga, diriwayatkan orang yang adil dan dhabit. Adil ini memiliki sifat istiqamatuddin, istiqamah dalam menjalankan agama. Yang kedua adalah al-muru'ah, menjaga kehormatan. Ya. Kemudian dhabit, yang ketiga tadi masih
adil dan dobit, maksudnya dobit ini adalah daya nalar, kekuatan hafalan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan dari teks hadis atau matan hadis tersebut. Yang kelima, tidak ada ilal, tidak ada cacat. Ya, tidak ada yang menghalangi hadis tersebut untuk dijadikan sebagai hujah atau sebagai dalil. Ya. Kemudian pembagian hadis sahih ini dibagi menjadi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Ya, kalau sahih li dzatihi itu berarti hadis itu secara zatnya, teksnya, sanadnya berarti murni secara hakiki, hadis tersebut adalah benar-benar hadis sahih. Hadis yang tercukupi atau terpenuhinya 5 syarat tersebut, yaitu musnad, punya sanad, kemudian muttasil bersambung sanadnya, kemudian yang ketiga punya adil dan al-muru'ah, yang keempat tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan, yang kelima tidak ada ilah, tidak ada cacat. Ya. Kemudian yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Ya, li ghairihi berarti hadis sahih yang dia itu kadar kesahihannya karena adanya penguat atau karena ada sebab-sebab yang lain, sehingga hadis tersebut adalah masuk dalam kategori hadis sahih. Berarti hakikatnya ini hadis sahih ini bukanlah benar-benar hadis sahih, tapi hadis yang ada di bawahnya yaitu hadis hasan. Hadis hasan kemudian ada penguatnya, ada sebab-sebab yang lain sehingga dia bisa diterima atau terangkat kualitasnya menjadi hadis sahih. Misalnya hadis ini hadis banyak yang meriwayatkan, ada dari jalur-jalur yang lain, ya, sehingga disebut sebagai hadis sahih atau masuk derajatnya menjadi hadis sahih. Walaupun secara hakikatnya atau secara hakiki hadis itu adalah hadis hasan secara zatnya atau hasan li dzatihi. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan ini kalau kita artikan secara bahasa al-husnu atau al-jamalu yang artinya bagus atau baik. Ya. Nah, secara istilah menurut pakar atau ulama hadis, yang disebut hadis hasan adalah ma naqalahu adlun qalilud dabti muttasilus sanadi ghairu muallalin wala syadin. Ma naqalahu adlun, hadis yang dinukil atau dikutip oleh orang yang adil. Qalilud dabti, yang memiliki kekuatan hafalan yang qalil. Qalil itu artinya sedikit. Ya. Muttasilus sanadi, yang sanadnya itu muttasil atau bersambung. Khairu mu'allalin, tidak ada ilal atau tidak ada ilah, tidak ada cacat, wala syadin, dan tidak ada pula syadz atau kejanggalan. Jadi kalau dari definisi tersebut, hadis hasan ini ada kemiripan dengan hadis sahih. Secara kualitasnya tentu hadis sahih dan hadis hasan ini wajib kita jadikan sebagai hukum, sebagai dalil setelah Al-Quran. Ya, jadi terpenuhi syarat dari hadis hasan ini mirip dengan hadis sahih. Ya. Yang pertama adalah hadis itu punya diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian punya sanad, kemudian tidak ada cacat atau tidak ada ilat, dan tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan. Lantas apa yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Walaupun sama-sama baik, sama-sama kuat, tadi disebutkan qalilud dabti, memiliki sedikit tingkat daya kekuatan hafalan. Ini berbeda dengan hadis sahih. Hadis sahih itu benar-benar diriwayatkan oleh orang-orang yang jenius, orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, sehingga daya hafalannya, daya mengingatnya, memori hafalannya itu sangat luar biasa. Nah, sedangkan hadis hasan ini di bawah dari daya kekuatan hafalan dari orang yang meriwayatkan hadis sahih.
Jadi kalau kita ibaratkan misalnya dihitung kualitas hafalannya itu 5 besar misalnya, maka hadis sahih ini masuk peringkat 1 dan 2. Kemudian hadis hasan ini di bawahnya 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Ya, itu kalau kita masukkan dalam kategori 5 besar. Jadi daya hafalan dari hadis hasan ini, periwayatnya ini agak sedikit di bawah atau tidak melebihi dari hadis sahih. Walaupun keduanya tentu sama-sama kuat, sama-sama kita wajib jadikan sebagai dalil atau sebagai hujah dalam mengamalkan ajaran agama. Ya. Kemudian hadis hasan ini sama seperti hadis sahih tadi pembagiannya. Ada hasan li dzatihi, kemudian hasan li ghairihi. Jadi dalam penelitian hadis itu bisa naik, bisa turun kualitasnya. Karena yang namanya penelitian hadis itu bisa berkembang, tidak stagnan, tidak terhenti. Yang semula dikatakan hadis sahih, bisa saja dia turun menjadi hadis hasan. Hadis hasan pun bisa turun derajatnya ketika diteliti seterusnya. Di masa mendatang ternyata hadisnya bisa menjadi hadis dhaif, hadis lemah. Begitupun hadis hasan itu bisa saja bersumber dari hadis sahih, kemudian naik derajatnya menjadi hadis hasan, kemudian hadis hasan bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih setelah adanya penelitian dan seterusnya. Hadis hasan li dzatihi berarti hadis hasan yang memang secara zatnya dia adalah benar-benar hadis hasan. Masuk syarat-syarat dari hadis hasan, diriwayatkan oleh orang yang adil, kualitas hafalannya di bawah dari hadis sahih atau sedikit tingkat hafalannya, walaupun tidak minim, maksudnya tidak benar-benar orang yang hanya sedikit sekali, tapi maksudnya sedikit di sini adalah di bawah dari kualitas hafalannya dari orang yang meriwayatkan hadis sahih. Kemudian tidak ada ilah, tidak ada cacat, dan tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan. Hanya saja yang membedakan tadi, kalau hadis hasan itu tingkat hafalannya di bawah kualitas hafalannya dari orang yang meriwayatkan hadis sahih. Kemudian ada hasan li ghairihi, berarti hadis hasan yang dia itu naik derajat menjadi hadis hasan, tapi karena adanya penguat, ada sebab-sebab lain, ada syawahid, ada pengokoh atau penguat yang pada mulanya dia adalah hadis dhaif. Hadis dhaif li dzatihi, kemudian adanya penelitian ternyata dia ada penguatnya sehingga dia naik menjadi hadis hasan li ghairihi, bukan hadis hasan yang secara zatnya dia hadis hasan, tapi hasan karena naik peringkat menjadi hadis hasan setelah adanya penelitian yang semula atau sebelumnya adalah hadis dhaif li dzatihi. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif ini secara bahasa adalah lemah. Ya, secara istilah menurut ulama pakar hadis, malam yajma' sifatil qabul bi faqdi syartin min syurutihi. Malam yajma' yang tidak berkumpul atau tidak menyatu atau tidak memenuhi sifatul qabul, sifat-sifat untuk diterimanya, bi faqdi syartin min syurutihi, dari salah satu hilangnya salah satu syarat min syurutihi, dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Berarti hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, di mana hadis tersebut tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat hadis sahih. Ya. Berarti kalau salah satu saja itu mengurangi dari tingkat kesahihan hadis sehingga dia menjadi hadis dhaif, maka tentu yang kurang dari beberapa syarat tadi sudah otomatis itu disebut sebagai hadis dhaif. Mungkin karena adanya ilah, adanya cacat, adanya syadz, adanya kejanggalan dari redaksi hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain. Mungkin karena sanadnya tidak mutasil, tidak bersambung. Mungkin diriwayatkan bukan orang yang adil, atau mungkin diriwayatkan oleh orang yang tidak dobit, tidak memiliki
hafalan sama sekali. Artinya orang yang pelupa atau orang yang pikun, ya, sehingga dia disebut sebagai hadis dhaif. Itu tadi penjabarannya 3 hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Kemudian dalam pembahasan yang lain itu sebenarnya ada tambahan yang lain, walaupun para ulama tidak semuanya membahas, ya, ada yang disebut dengan hadis maudhu. Ya, ini hanya tambahan saja. Kalau kita masukkan ya boleh saja kita tambahkan menjadi 4. Atau kalau kita tidak tambahkan, berarti hadis maudhu ini masuk dalam pembagian dari hadis dhaif. Hadis yang paling dhaif gitu, hadis yang paling parah di antara kategori hadis dhaif. Ya, apa pengertian hadis dhaif? Dhaif itu kalau kita artikan secara bahasa, artinya adalah diada-adakan atau tertolak, atau secara istilah adalah hadis yang sebenarnya dia bukan hadis, atau perkataan yang diada-adakan yang itu dikatakan atau dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada dasarnya itu bukan perkataan, bukan hadis Nabi. Jadi benar-benar murni bahwasanya hadis maudhu adalah bukanlah sebuah hadis. Kalau dikatakan dia pembagian hadis, maka dia hadis yang kategori buruk, yang sangat buruk sekali, maka dia disebut maudhu. Artinya hadis palsu. Hadis yang tidak layak untuk disebut hadis. Kenapa kemudian disebut dengan hadis maudhu? Karena ini hanya mengklasifikasi bahwasanya ada upaya-upaya pemalsuan, bahwasanya itu bukan perkataan Rasulullah, tapi kemudian ada orang yang secara tidak sengaja atau bahkan sengaja mengatakan atau menisbatkan, mengklaim itu bersumber dari Rasulullah. Ya, padahal itu sama sekali tidak bersumber dari Rasulullah. Maka bagi orang yang membuat-buat atau mengada-adakan perkataan yang sebenarnya itu bukan perkataan, bukan sabda Nabi, maka ini adalah ancamannya neraka. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata dusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa, maka dia sudah memesan atau menempatkan maq'adahu, posisinya atau tempatnya, minan nar, yaitu di dalam neraka. Berarti orang yang membuat hadis maudhu atau memalsukan hadis, bukan perkataan hadis tapi bukan perkataan Nabi, itu seolah dikatakan berdasarkan perkataan Nabi, maka ancamannya adalah neraka. Maka harus berhati-hati. Lantas perbedaannya antara hadis dhaif dengan hadis maudhu apa? Kalau hadis maudhu itu sudah jelas-jelas hadis itu tertolak, jelas-jelas bahwasanya itu murni bukan hadis, murni bukan perkataan Nabi. Sedangkan kalau hadis dhaif, hadis yang dia itu diduga, walaupun itu diduga lemah atau kemungkinan kecil, itu bersumber dari Nabi. Walaupun begitu, yang namanya hadis dhaif itu ya tetap disebut sebagai hadis dhaif. Artinya ada kemungkinan bahwasanya itu memang bersumber dari Nabi. Ada kemungkinan itu diduga perkataan Nabi, walaupun itu kualitasnya lemah, walaupun itu kemungkinan besar itu bukan bersumber dari Nabi. Maka dalam mengamalkan hadis dhaif dengan hadis maudhu ini berbeda. Kalau hadis maudhu sudah otomatis tertolak, maka batil, maka mungkar, maka kita tidak boleh secara jelas-jelas mengamalkannya. Sedangkan hadis dhaif ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang secara mutlak masih menerima hadis dhaif, artinya tidak ada seleksi, karena yang namanya hadis dhaif yaitu diduga ada kemungkinan itu bersumber dari Nabi. Berbeda dengan yang maudhu tadi yang sudah jelas-jelas itu bukan bersumber dari Nabi. Nah, kemudian ada ulama yang secara selain
secara menerima secara totalitas, ada yang menolak secara totalitas. Ya, mentah-mentahan apapun yang disebut dengan hadis dhaif maka otomatis mereka menolak. Ada kalangan mayoritas ulama, ya ini ulama yang kita pakai, ulama 4 mazhab, ini mayoritas mereka mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat yang ketat. Mengamalkan hadis dhaif selagi hadis dhaif itu tidak parah kerusakannya, kelemahannya itu tidak begitu parah, masih bisa dimaklumi. Ya. Kemudian hadis itu yang bisa kita amalkan yang sebatas fadhailul amal, yaitu hadis yang isinya berkaitan tentang keutamaan amal. Hadis yang isinya tentang motivasi atau spirit kita untuk berbuat amal. Hadis yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam, tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan rukun-rukun Islam, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan tentang prinsip atau pokok ajaran Islam. Jadi hadis maudhu ini boleh kita hadis dhaif maksudnya kita amalkan sebatas tentang inspiratif atau semangat motivasi agar kita berbuat banyak amal. Misalnya ada hadis dhaif yang isinya barang siapa yang melakukan sholat sunnah ini, misalnya sholat sunnah misalnya, kemudian akan mendapatkan pahala berapa gitu, pahalanya banyak misalnya, akan mendapatkan pahala sebesar apa misalnya. Nah, kalau kita tahu bahasanya itu hadis dhaif, maka dalam hal kita mengamalkannya ya boleh-boleh saja, karena itu tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak mengganggu akidah kita, selain hanya karena dengan kita mengamalkan tersebut kita menjadi semangat, motivasi untuk melakukan amal, untuk melakukan kebaikan. Ya itu tadi penjelasannya secara singkat tentang pembagian hadis dhaif, pembagian hadis berdasarkan kualitasnya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian ada tambahan, yaitu hadis maudhu, yang itu sebenarnya bukan hadis tapi perkataan yang dinisbatkan atau diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kemudian kita bisa mengamalkannya, kemudian kita bisa selektif dalam mengamalkan hadis sahih dan hadis hasan yang memang wajib kita amalkan untuk melengkapi atau menyempurnakan ajaran Islam, menyempurnakan dari penafsiran di dalam Al-Quran. Kemudian hadis dhaif ini kita perlu seleksi, mana yang kuat, mana yang dhaif ini tidak parah, mana dhaif ini sebatas amal, maka kita boleh mengamalkannya agar kita tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu liberal. Kemudian yang maudhu tadi sudah otomatis kita tolak, tidak kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Dalam kesempatan yang lain kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.